Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abang, untuk tampil perkasa bagi kami. Ucap puji yang siap bermati. Ya teman berharga, selamat malam teman-teman Facebook, dimana berada. Berjumpa lagi dengan acara ngobrol santai malam ini. Tetap disiarkan langsung dari Mahogany Center dan dengan narasumber kita one and only Bapak Made Sweden. Selamat malam Pak Made. Selamat malam. Apa kabar hari ini? Kabar saya selalu baik. Selalu baik Pak Made. Syukur karena itu Pak Made. Pak Made, ini hari ini apa ya mau kita bahas, kita share ke teman-teman Facebook ini Pak Made, kira-kira Pak Made? Masih kita akan lanjutkan mengenai self healing, yaitu bagaimana kita menyembuhkan diri sendiri. Luas sekali Pak Made berarti ya? Ya. Oke, siap. Karena yang namanya healing itu kan luas sekali ya. Iya, siap. Makanya kita akan secara terus-menerus kita berbagi kepada teman-teman, Siap. dengan harapan kalau itu dipraktekkan maka teman-teman yang lain itu menjadi selalu sehat. Oke Pak Made, siap. Spesifikasinya apa Pak Made hari ini yang mau Kalau hari ini saya akan lanjutkan dengan membahas yaitu 5 elemen membentuk kesehatan. Oke, siap. Gitu ya. Jadi 5 elemen itu adalah ada unsur padat, Unsur padat, ya, ada unsur air, terus ada unsur api, unsur api, terus ada unsur udara, udara. dan ada unsur akasa, ruang atau ether namanya. Oh, siap. Nah, salah satu dari elemen-elemen ini bermasalah, maka bermasalahlah dengan kesehatan kita. Oke, siap. Atau misalnya ada elemen-elemen tertentu yang bertabrakan istilahnya, atau tidak selaras, maka kita akan menjadi tidak sehat. Oke. Sehingga kelima elemen ini harus sehat, harus selaras ya, satu sama lainnya. Jadi butuh keseimbangan tadi Pak Made. Iya, butuh keseimbangan. Oke Pak Made. Definisi dari penyembuhan diri untuk menyeimbangkan tubuh itu bagaimana Pak? Definisinya? Definisinya ya yang namanya self healing itu adalah bagaimana kita bisa menyembuhkan diri sendiri ya, tentunya dengan menyeimbangkan kelima elemen yang saya sebutkan tadi. Siap. Gitu. Dan malam ini saya akan memberikan satu sharing kepada Anda semua. Siap. Salah satu unsur dari elemen itu, Salah satu unsur ya, yaitu unsur padatnya padat. atau unsur tanahnya. Hari ini kita kupas unsur padatnya Pak. Ya, Oke. unsur padat atau unsur panas, tanahnya, gitu ya. Nah, bagi Anda yang belajar spiritual, maka unsur tanah atau unsur padat ini
itu ada pada cakra dasar. Cakra dasar. Oh. Cakra dasar ini letaknya adalah di ujung tulang ekor. Letaknya di ujung tulang ekor. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa cakra ini adalah bis cakra atau root cakra. Gitu. Root artinya itu adalah akar. Gitu, ya. Nah, dalam tubuh unsur ini ya membentuk tulang, otot, daging, dan juga kulit. Oke, makanya ada filosofi manusia itu terbuat dari tanah itu, Ahmad ya? Iya. Oke, siap. Dan sebetulnya manusia itu terbuat tidak hanya dari tanah, tetapi dari 5 elemen ini. 5 elemen tersebut. Ya, oke, siap. Gitu. Ada tanahnya, ada airnya, ada api, ada udara, dan ada eternya. Oke. Gitu. Siap. Untuk lanjutannya untuk mengenai apa yang namanya unsur padat ini ya sebetulnya merupakan sebuah fondasi dan stabilitas kehidupan kita. Makanya kalau unsur padat ini tidak seimbang, maka yang lainnya juga menjadi tidak seimbang. Begitu. Kehidupan juga menjadi tidak seimbang. Gitu ya. Dan termasuk juga unsur padat ini menyangkut kelangsungan hidup, rasa aman. Siap. Penghambatnya itu adalah rasa takut. Gitu makanya fondasi ini yang terletak di cakra dasar tadi. Makanya kalau cakra dasar ini tidak seimbang, maka kehidupan kita menjadi tidak seimbang. Termasuk salah satunya rezeki itu menjadi seret. Ya, unsur keuangan itu menjadi seret. Atau misalnya kalau ini tidak seimbang, maka kehidupan kita menjadi serba kekurangan. Siap. Ya, merasa serba kekurangan, takut kekurangan dan lain sebagainya, sehingga hal ini menyebabkan orang tersebut menjadi rakus, orang tersebut menjadi kikir. Ya, perilakunya apa kalau orang itu menjadi rakus ya? Bisa jadi mencuri, bisa jadi korupsi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena unsur padat dalam tubuhnya ini adalah tidak seimbang. Gitu. Ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan kesehatannya, Mas? Ya. Kaitannya adalah unsur padat yang tidak seimbang akan mempengaruhi struktur fisik Anda. Termasuk misalnya kaki. Ya. Termasuk juga tungkai, ya, termasuk juga sendi-sendi dan otot-otot. Itu menjadi tidak seimbang, menjadi sakit lah. Gitu. Nah, termasuk juga kalau unsur padat ini tidak bagus, maka orang itu malas bergerak. Jadi mager, gitu. Motivasinya menjadi kurang. Gitu. Ya. Nah, termasuk juga hal ini akan memicu perasaan kesepian. Kalau Anda pernah merasa kesepian, berarti unsur padat ini tidak seimbang. Begitu ya. Termasuk juga rasa tidak aman. Ya. Termasuk juga mengabaikan sesuatu apa yang menjadi sebenarnya itu penting, tetapi Anda abaikan. Gitu. Dan bisa depresi, bisa menjadi ketidakstabilan kehidupan kita itu. Gitu. Kenapa? Karena unsur padat dari diri kita itu tidak seimbang. Gitu. Nah, gimana caranya untuk menstimulasi unsur padat ini, ya, supaya itu menjadi sehat dan lain sebagainya? Cobalah sering-sering berjalan kaki dengan kaki telanjang. Dan bila perlu itu kaki itu sedapat mungkin napak tanah ya. Napak tanah. Berkebun itu sesuatu yang bagus. Berkebun itu sesuatu yang bagus. Atau ke pantai, berlari-lari di pasir pantai. Itu juga sesuatu yang bagus. Ya, untuk menstimulasi elemen padat di dalam tubuh kita ini. Bersentuhan langsung, bersentuhan langsung dengan elemen tanah tadi ya. Iya, bersentuhan langsung ya. Bagi Anda yang suka yoga, yang dapat menstimulasi itu adalah pose gunung. Jadi tangan di atas, terus kaki itu dijinjit.
gitu. Oke. Atau pose warrior, pose prajurit yang tangan direntangkan itu. Oh. Nanti suatu saat mudah-mudahan itu bisa saya praktekkan. Siap. Mudah-mudahan Pak. Jadi teman-teman di rumah pasti menunggu-nunggu nih. Jadi kapan ada teori, kapan ada praktek. Iya. Nah, sekarang kita kasih teori, kapan-kapan Iya. prakteknya ini. Ya, Durasi Pak ya. ya, gitu. Oke. Nah, saya lanjut lagi dikit ya mengenai unsur padat ini. Makanan itu juga sangat berpengaruh, Mas. Makanan Ya. apa dia? Makanan apa yang kita makan gitu ya. Itu sangat berpengaruh untuk menyeimbangkan unsur padat di dalam tubuh kita ini. Siap. Atau cakra dasar ini. Siap. Yang pertama itu adalah sayur-sayuran akar. Oh. Jadi sayur-sayuran yang tumbuhnya itu jauh di tanah. Oh. Ya. Contohnya kira-kira apa tuh? Contohnya sayur-sayuran yang tumbuhnya jauh di tanah, kentang, ubi, terus lobak, ya, wortel, buah bit, beetroot itu bagus sekali. Bawang merah, bawang putih, jahe dan kunyit. Oh, okay. Nah, paprika juga bagus tuh. Paprika kan tidak dari. Tapi merah kan? Iya. Nah, itu bagus. Oh, karena unsur bulan ini ya elemen padat atau cakra dasar ini kan warnanya itu merah kan. Oh, oke. Dan paprika itu bisa menstimulasi itu. Termasuk manggis juga. Manggis juga bisa. Manggis juga bisa. Gitu. Tapi kalau manggis itu ya itu bagus untuk bagian hati ya. Oh, ini bagian hati ya. Sama kayak buah naga gitu ya. Iya. Buah naga itu bisa juga gitu ya. Nah, yang lainnya lagi itu protein. Itu bagus. Contohnya apa tuh? Telur. Ya, telur termasuk telur asin. Ya, kedelai, kacang-kacangan lah. Kacang-kacangan ya. Bagi yang suka daging juga boleh lah. Gitu ya. Termasuk juga makanan-makanan yang bernutrisi bagus. Oh, siap. Itu bisa dikonsumsi untuk memperkuat elemen padat ini atau unsur dari cakra dasar ini gitu ya. Nah, yang lainnya itu adalah makanan-makanan merah. Makanan merah. Ya, ya semua seperti misalnya stroberi, cherry, apel, delima, tomat, dan raspberry. Oh, ya. Siap. Nah itu bisa menstimulasi cakra dasar ya, sehingga pada akhirnya memperkuat elemen elemen padat. Ya, termasuk nantinya bulan itu menjadi lebih bagus ya untuk menghindari osteoporosis kan. Terus urat otot itu menjadi fleksibel. Ya, sehingga tidak kaku gitu lah. Daging itu akan menjadi bagus, tidak kelebihan lemak, tidak kekurangan lemak ya. Makanya kalau orang yang obesitas secara spiritual pada saat kita melakukan healing yang kita healing itu pertama sekali itu adalah cakra dasarnya ini. Gitu, orang yang dari dasarnya dulu Pak. Iya, bisnya ini dulu. Termasuk juga kalau faktor elemen padat kita ini bagus gitu ya, maka kecepatan kita untuk bergerak itu menjadi lebih bagus. Gitu. Kulit akan menjadi jauh lebih cerah. Lebih mudah bergerak gitu. Kulit akan menjadi jauh lebih cerah. Siap. Gitu. Jadi dan secara healing rasa takutnya itu kita eliminasi. Ya, untuk menjadi lebih percaya diri dan waspada gitu. Ya. Siap. Nah, yang terakhir nih Mas, dari saya menyehatkan unsur padat dalam konteks healing. Menyehatkan. Tadi kan ada gerak, ada makanan, ya. Dan sekarang ini adalah bagaimana kita melakukan satu perilaku untuk memperkuat unsur atau elemen padat di dalam diri kita. Atau secara spiritual bagaimana kita bisa memperkuat cakra dasar kita. Ada 3 hal yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini.
Yang pertama itu adalah pahamilah hidup itu adalah pilihan. Pahamilah. Jadi kita memahami ya secara dalam dulu awalnya ya. Ya, Siap. kita kalau kita menyadari bahwa hidup itu adalah merupakan pilihan kita, apapun itu hasilnya akan menjadi tanggung jawab kita. Oh, oke, siap. Karena kita sudah memilihnya untuk itu. Iya. Ya, bedanya antara orang sukses dengan orang gagal. Ya. Kenapa orang sukses itu bisa sukses? Ya, karena dia perilakunya dibiasakan untuk sukses. Oh, oke. Sudah terbentuk untuk sukses. Misalnya bergerak terus ya, secara aktif, selalu berusaha, pantang menyerah, disiplin dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sedangkan orang gagal adalah perilakunya dibiasakan untuk gagal. Oh, oke. Siap. Misalnya malas. Iya. Ya, misalnya tidak berani bergerak karena takut begini, takut begitu dan lain sebagainya ya. Diajak berusaha takut rugi, diajak bekerja takut dimarahin bos, gitu. Nah, ini pola-pola orang yang gagal, gitu loh. Nah, kerja sudah ketakutan dulu. Sudah ketakutan duluan dan termasuk pada akhirnya temannya itu sudah bisa beli ini, beli itu dan sebagainya. Kok hidup saya merana? Pada akhirnya menyalahkan orang lain. Banyak sekarang ini orang menyalahkan pemerintah dan lain sebagainya. Padahal apa yang kita dapatkan saat sekarang ini itu adalah hasil dari apa yang sudah kita pilih sebelumnya. Betul, ya. Itu. Karena banyak teman-teman yang tidak menyadari itu tadi, Pak ya. Ya. Dan ingatlah bahwasanya hidup itu merupakan pilihan pola-pola. Oke. Ya. Kita memilih satu pola, pada saat itu kita melepaskan pola yang lainnya. Selalu begitu. Ya. Pada saat kita memilih pola pikir kita itu positif, kita melepaskan pola pikir yang negatif. Pada saat kita mengedepankan pola pikir yang negatif, pada saat itu kita melupakan pola pikir yang positif. Gitu. Jadi kalau sudah tahu yang seperti itu, maka pilihlah yang satu tindakan, kebiasaan atau apapun itu yang mendukung hidup Anda untuk mempercepat dan mempermudah mencapai apa yang sebetulnya Anda inginkan di dalam hidup ini. Itu yang pertama, Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadilah aktivis. Jadi harus aktif ini. Harus aktif. Menjadi aktivis di sini bukannya harus menjadi tukang demo, bukan begitu gitu loh. Jadi maaf ya, orang-orang yang demo itu kan sebenarnya sudah hopeless. Iya, siap. Jadi sudah tidak ada pilihan lain untuk berargumentasi, untuk melakukan akhirnya melakukan. Selain demo masal lain ya, Pak? Demo masal sih itu beda. Nah, itu sesuatu yang positif dong. Ya, demo masal. Termasuk aktivis tadi, termasuk aktivis itu, termasuk demo kecantikan gitu. Ya. Jadi yang jelas bahwasanya lakukan apa yang bisa Anda lakukan pada saat itu. Just do it, lakukan aja. Setuju. Lakukan saja. Gitu. Sekalipun itu tidak ada orang lain yang melihat, Anda tidak mengetahui hasilnya dan lain sebagainya, just do it, lakukan saja. Siap. Gitu. Ya, dengan demikian apa yang Anda lakukan secara tulus ya pasti ada hasilnya. Proses tidak membohongi, Mas. Iya. Proses tidak pernah bohong. Iya, betul. Setuju kali itu. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas semuanya, atas nomor 1, nomor 2 ini ya. Apapun itu, bertanggung jawablah. Jadi termasuk apa yang Anda pikirkan, Anda cerna, termasuk yang Anda omongkan, Anda lakukan, maka bertanggung jawablah. Gitu dan memang di dalam perjalanan kehidupan kita ini ya, banyak pasti akan menghadapi berbagai macam masalah. Ya. Nah, kalau Anda menghadapi satu masalah ya, jangan menghindar dari masalah itu. Hadapi. Jangan juga menyalahkan orang lain. Termasuk juga hindari juga ya membiarkan waktu yang akan menyelesaikan masalah itu. Itu kebanyakan begitu waktu yang menyelesaikan masalahnya. Iya. Dan kalau ada masalah
selesaikan masalahnya. Pada saat Anda menyelesaikan masalah tersebut, artinya Anda adalah orang yang bertanggung jawab terhadap masalah Oke, itu. Pak Made. Gitu. Ini Pak Made menarik sekali kan beberapa hal ini, karena penyembuhan ini ternyata penyembuhan diri sendiri ini ternyata luas sekali Pak Made. Nah, selain dari beberapa hal tadi Pak Made, apa lagi yang harus diperhatikan dalam melakukan penyembuhan diri sendiri? Ini kita sedikit keluar dari masalah elemen tadi Pak Made, tapi ini sangat sangat konkret sekali. Silakan Pak Made. Apalagi yang harus kita perhatikan? Yang harus diperhatikan gitu ya. Saya mengulang lagi pada pembahasan yang sebelumnya gitu ya. Hal-hal yang sudah tidak sepatutnya Anda lakukan, buanglah. Itu dalam proses pencabutan ya. Ya misalnya untuk menjaga kesehatan ya, ya sedapat mungkin kasih asupan-asupan yang menyehatkan lah kepada tubuh Anda. Segera mengingatkan lagi, mungkin teman-teman kemarin tidak mengikuti wawancara kita yang hari Rabu ya, mungkin sekarang sedang mengikuti, mungkin untuk refresh. Ya, untuk pencabutannya ya. Jadi proses healing itu kan selalu ada 3 hal kan. Pertama itu pencabutan, pengisian, dan rekonsiliasi. Gitu. Nah, pencabutan adalah segala hal yang terjadi pada diri Anda yang menyebabkan Anda sakit. Itu Anda harus cabut. Termasuk emosi-emosi seperti khawatir, takut, marah, sedih, galau dan sebagainya. Itu masuk stres. Itu di-letting go saja lah, dilepaskan. Gitu, itu dilepaskan. Nah, setelah dicabut, yang kedua itu adalah diisi dengan sesuatu yang benar-benar diperlukan oleh kehidupan Anda untuk menjadi sehat. Kalau kurang nutrisi, kasih nutrisi. Kurang vitamin, kasih vitamin. Kurang minum air, dikasih lebih banyak minum air. Kurang bergerak, berolahraga lah. Itu pengisiannya ya. Kalau misalnya dari sisi konteks energi, pada saat pencabutan ya, energi-energi negatifnya yang terakumulasi itu dicabut dengan metode tertentu. Setelah itu diisi dengan energi yang penyembuhan. Nah, setelah itu direkonsiliasi ke seluruh bagian tubuhnya. Kembali lagi ke topik kita tadi Pak Made, karena ini ini sedikit keluar dari topik ya Pak Made. Jadi ini kita kembali lagi ke elemen padat tadi. Sebetulnya sih pasti teman-teman di rumah pasti banyak yang nanya, apa sih hubungannya elemen padat ini dengan kesehatan Pak Made? Kenapa elemen padat ini sebegitu dasarnya di keseimbangan manusia dan berperan aktif di kesehatan sekarang? Ibaratnya tumbuhan itu akan tumbuh subur kalau tanahnya subur. Betul. Ya. Jadi kita bisa memetik sebuah hasil dari apa yang kita tanam, tergantung dari tanahnya. Gitu. Kalau tanahnya tidak subur, tentunya juga tanamannya menjadi tidak subur. Jadi makanya yang pertama yang harus kita benahi di sini itu adalah unsur tanahnya. Jadi tanah yang kurang pupuk mesti dipupuk. Ya. Nanti pada pertemuan berikutnya saya akan bahas mengenai unsur air. Ya, tidak hanya tanahnya yang bagus, tapi unsur airnya juga harus bagus. Jadi maka dari itu peliharalah unsur tanah Anda, bagian padat Anda ya, tulang, otot, termasuk juga daging dan kulit Anda, itu supaya menjadi bagus ya, supaya Anda menjadi sehat, karena ini merupakan satu base-nya, satu landasannya yang harus Anda perkuat ya. Salah satunya adalah dengan memilah dan memilih makanan-makanan untuk memperkuat unsur padat ini. Pergerakannya juga ya, nanti suatu saat ya saya akan ajak sharing dengan metode gerakan-gerakan yoga yang dapat menstimulasi setiap elemen-elemen di dalam tubuh kita. Pasti itu akan lebih menarik ya untuk di rumah ya Pak. Untuk ini Pak Made, tadi kan sudah tentang kesehatan sudah ada pendekatan dengan elemen padat tadi, karena
elemen padat, kalau seimbang, pasti kesehatan juga pasti akan terjamin begitu Pak Made. Nah ini pasti Pak Made kan tadi ada beberapa makanan juga yang di apa namanya yang disinggung ya untuk apa namanya berhubungan banget dengan elemen padat ini. Seberapa pentingnya makanan untuk elemen padat ini Pak Made? Itu sangat penting banget. Seperti tadi saya jelaskan, yang jelas makanan itu bukan harus makan banyaknya ya, tapi itu harus diimbangi. Kalau misalnya untuk memperkuat unsur padat itu Anda memakan paprika misalnya atau cabai merah gitu ya. Bagi Anda yang terlalu suka pedas ya, Anda beberapa di antara Anda kemungkinan ya pernah mengalami yang namanya seblit. Oh ya, udah pasti. Kalau suka udah pasti di bawaan. Ya, kurangi unsur pedasnya. Oke, gitu. Nah, bagi Anda yang apa namanya rasanya lemes gitu ya, itu disebabkan karena unsur tanah, elemen tanah di dalam tubuh itu lagi masalah gitu ya. Maka Anda bisa mengkonsumsi beetroot. Ya, itu bagus loh dijadikan jus. Iya. Saya senang sekali kalau misalnya saya lagi tidak bergairah, lagi lemas, atau lagi kena flu gitu ya, saya biasanya akan membuat jus ABC saya namakan. A-nya itu adalah apple, B-nya itu adalah beetroot, terus C-nya itu adalah carrot. Gitu. Nah itu dibuat jus, ditambahi lagi dengan jeruk nipis. Wah ini pasti supaya pasti rasa udah mencatat. Iya, rasa tanah dari beetroot itu agak berkurang. Kalau misalnya mau ditambahin madu silahkan, lebih enak lagi itu. Gitu. Ya karena mungkin beberapa teman-teman kita kebanyakan di Indonesia ini kan tidak terlalu mengenal beetroot, apa sih itu beetroot ya kan, padahal itu kan sangat bagus sekali. Cari aja di Google. Iya. Nah, di setiap swalayan sekarang di Bali itu sudah ada. Pasti ada, iya. Dan yang lainnya di samping makanan itu bergerak. Ya makanya kalau saya lagi lemas, pasti saya berolahraga. Gitu. Sehingga peredaran darah itu menjadi lebih bagus, peredaran oksigen di dalam darah itu menjadi lebih lancar dan sebagainya. Terakhir Pak Made, bagaimana menyehatkan elemen padat pada konteks healing ini? Ini kan konteks healing ini kan memang sangat apa ya? Orang-orang pasti saya yakin banyak teman-teman di rumah itu yang tidak paham dengan konteks healing ini karena mereka selalu apa ya terdoktrin dengan wah saya sakit, saya harus ke sana. Nah, sedangkan kalau di teknik healing ini mungkin sebelum parah pas itu kita sudah punya tahapan sendiri. Oke, ini perlu saya jelaskan begini ya. Semua orang yang mengalami sakit, kalau sudah sakit fisik itu yang terakhir. Bahkan di sana sakit fisik itu hanya 10%. Ya, jadi ceritanya begini. Yang pertama kena itu selalu unsur spiritual kita. Merasa marah, merasa sedih. Kalau ini kita tidak tangani dengan bagus, maka akan termanifestasi ke level psikologisnya. Yang tadinya merasa marah jadi marah betulan. Kalau ini tidak tertangani dengan bagus, maka akan termanifestasi ke fisik. Yang tadinya merasa marah, benar-benar marah, baru ke fisik, jadilah emah misalnya. Gitu. Jadi selalu seperti itu. Dan mengenai sakit dan sehat, kan tadi saya katakan itu ada pilihan kan. Ya, untuk menyehatkan unsur padat ini ya, itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Pahami bahwa hidup pilihan, yang kedua jadilah aktivis, dan yang ketiga adalah bertanggung jawab. Nah, dalam hal pilihan itu begini Mas, antara sehat dengan sakit ya. Hidup kita itu seperti kamera. Jadi kita akan mendapatkan gambar terhadap apa yang menjadi fokus kita. Kalau yang menjadi fokus kita itu adalah sakit, maka sakit beneran kita. Sakit beneran kita. Gitu. Nah, untuk itu maka fokuslah dengan hal-hal yang sehat. Mulai dari berpikirlah yang sehat. Pada saat merasakan sesuatu hal,
rasakan sesuatu yang positif, rasakan sesuatu yang sehat. Siap. Perilaku kita juga menunjukkan menunjang bahwa kita adalah orang yang sehat seperti itu. Siap. Jadi sebenarnya mudah sih ya. Siap. Hidup itu sebenarnya mudah, sangat menyenangkan, sangat membahagiakan. Cuma cara kita berpikirlah yang membuatnya hidup menjadi ruwet. Cara kita berpikirlah yang membuat hidup menjadi menyakitkan. Gitu. Terakhir Pak Made, pesan buat teman-teman di rumah apa mungkin agar supaya hasil wawancara hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya dalam keadaan yang kayak gini. Tetap semangat ya, hadapi hal ini dengan rasa harmonis dengan situasi, karena kalau kita melawan maka itu akan menjadi semakin kuat. Ya, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah terima kejadian ini merupakan bagian dari kehidupan Anda, sehingga Anda hidup selaras dengan semesta, ya, selaras dengan kejadian-kejadian yang ada. Maka mudah-mudahan kejadian ini itu cepat bisa berlalu. Nah, untuk sementara apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah ikuti, ya, karena mereka juga punya problem yang sama dengan Anda. Yang ketiga, lihatlah kejadian ini dari sisi positifnya. Pasti ada, pada saat satu pintu yang tertutup pasti ada pintu yang lainnya yang terbuka. Jangan terlalu terbuai dengan pintu yang tertutup. Coba lihat ya pintu yang sudah terbuka, sehingga Anda bisa menemukan kreativitas yang dulunya tidak pernah Anda lakukan, sekarang Anda bisa lakukan untuk menghasilkan sesuatu dalam hal untuk menyambung dan melangsungkan hidup kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Mas, untuk malam hari ini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya, Anda bisa langsung DM di Fokus Dosen Indonesia. Siap. Termasuk juga bisa menghubungi Mas Oke, teman Facebook sekalian, terima kasih untuk malam ini masih di Mahabharata Center. Terima kasih dan selamat.